Mari kita membaca bertanggapan Yohanes 5 ayat 30 sampai 40. Saya membaca yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini, kita diajarkan untuk melihat satu bukti bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah Mesias, Anak Allah yang dijanjikan. Yesus tidak bersaksi untuk dirinya sendiri. Yesus berkata di ayat 31, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar." Jadi di sini dia mau mengatakan apa, saudara? Dia mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ia tidak mau mereka percaya kepada dia itu hanya karena dia sendiri yang berkata bahwa aku adalah anak Allah. Jadi Yesus mau memperlihatkan bahwa dia punya saksi-saksi yang lain, gitu. Ayat 32, ada yang lain. Ya, ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, saksi yang lain itu ada 4, saudara. Yang pertama adalah Bapanya sendiri di surga. Ya, lalu yang kedua Yohanes Pembaptis. Ini di bagian yang saudara baca. Bapa di surga. Lalu yang kedua Yohanes Pembaptis. Yang ketiga mujizat yang Yesus kerjakan. Dan yang keempat kitab suci. Itu semua bersaksi Yesus adalah Mesias, Anak Allah itu. Jadi semua ini disebutkan oleh Tuhan kita sebagai kesaksian bahwa Dia adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Tetapi setelah orang-orang Yahudi mendengarkan kesaksian-kesaksian ini dari mulut Yesus sendiri, hati mereka sama sekali tidak tergerak. Itulah yang membuktikan pepatah 1, bahwa manusia itu tidak bisa percaya bukan karena kurang bukti, tapi karena memang hatinya tidak mau percaya. Saya ingin mengajak saudara merenungkan 3 pengajaran dari bagian ini, saudara. Yang penting sekali. Kita mau memperhatikan 3 hal pengajaran Tuhan kita. Bahwa penghargaan yang pertama itu, yang Tuhan berikan adalah untuk hamba-hambanya yang setia. Tuhan memberikan penghargaan itu, dan itu satu hal yang Tuhan ajarkan di dalam perikop ini. Bagaimana Tuhan menghargai hamba-hambanya yang setia. Catat, saudara. Coba lihat apa yang dia bicara tentang Yohanes Pembaptis. Itu ayat 33. Ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ya, itu dari mulut Yesus sendiri. Lalu ayat 35.
Ia adalah cahaya yang menyala dan bersinar. Waduh, itu pujian yang tinggi loh saudara. Ya, akan keluar dari mulut Yesus sendiri tentang Yohanes Pembaptis. Dia itu bersaksi tentang kebenaran. Dia adalah cahaya atau lampu yang bersinar itu. Jadi Yesus sendiri menyebut Yohanes hambanya itu sebagai obor atau lampu. Saudara, obor itu kan tidak bisa nyala sendiri. Obor itu harus datang api dari luar, diberikan kepada dia. Artinya, Yohanes Pembaptis itu tidak punya cahaya daripada dirinya sendiri. Tetapi dia diberikan cahaya, itu anugerah Tuhan. Untuk dia boleh bersinar. Cahaya yang menyala ini adalah kesaksian yang sangat tinggi bagi Yohanes. Tidak diragukan lagi bahwa dia bukan terang itu. Kristus adalah terang yang sejati. Ya saudara, kita sudah merenungkan bagaimana Yohanes Pembaptis, kerendahan hatinya yang luar biasa. Tapi tetap saja dia bukanlah lampu yang biasa-biasa saja saudara. Tetapi menyala. Dan bersinar. Itu tuh saudara seperti mercusuar kalau kita perhatikan. Untuk kapal-kapal di tengah laut itu mau berlabuh dengan selamat semua. Karena dia lihat lampu itu. Yesus menggunakan ia untuk Yohanes Pembaptis. Nah saudara sekalian, waktu Yesus ngomong ini, itu kemungkinan besar Yohanes itu sudah ada di penjara atau dia sudah mati. Ya. Jadi pelayanannya memang sudah berakhir, saudara. Dia dulunya adalah cahaya. Sekarang dia tidak lagi bersinar. Dia sudah berhenti dari jerih lelahnya di dunia ini. Yohanes telah dianiaya, dipenjara, dihukum mati oleh Herodes. Tidak ada satupun orang yang protes waktu itu. Tidak ada yang membela dia. Dia tersendiri, saudara. Tetapi Yohanes yang mati martir itu tidak dilupakan oleh Tuhan kita. Ini pengajarannya. Jangan pikir apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu dilupakan oleh Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan menghargai setiap hamba-hambanya. Meskipun tidak ada orang lain yang mengingat dia, Yesus mengingat dia. Yesus tidak lupa hambanya yang begitu setia. Seumur hidup, dia telah mengerjakan panggilannya dengan setia. Dia telah menghormati Kristus, itu istilahnya, saudara. Barang siapa yang menghormati aku, Bapakku akan menghormati dia. Aduh, itu. Dia telah menghormati Kristus, dan Kristus menghormati dia. Ini satu dalil yang penting, saudara, di dalam kitab suci. Orang-orang yang mengerjakan kehendak Tuhan, itu yang menghormati Tuhan. Orang yang mengerjakan kehendak Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Itu dalilnya, saudara. Seperti juga Yesus mengerjakan kehendak Bapaknya yang mengutus dia. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu artinya, saudara. Itu kalimat yang kita baca tadi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi artinya Yesus sebagai anak Allah itu satu kehendaknya dengan Bapa. Tidak mungkin dia mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Bapa. Yesus berkali-kali menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Wah, itu penting, saudara. Jadi sampai istilahnya tetes darah penghabisan. Yesus tetap satu kehendak dengan Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Menurut kemanusiaannya. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki. Tapi seperti yang engkau kehendaki. Ini Tuhan kita kasih contoh. Ini yang harus kita, saudara-saudara, ikuti jejak Yesus ini. Banyak bukan di antara kita yang tidak mau ikut kehendak Tuhan. Tapi kita mau seperti Tuhan kita Yesus, saudara. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk satu kehendak dengan Yesus Kristus. Karena Yesus dan Bapa satu. Sebagai orang percaya, saudara, sudah seharusnya kita mengikuti jejak kaki Tuhan kita. Sudah dicontohkan oleh Dia. Yesus sudah menjadi contoh, saudara, bagi hidup semua orang percaya untuk menjalankan kehendak
Tuhan. Dia sendiri sudah menjalankan kehendak Bapaknya. Yesus tidak memaksakan kehendak dia sendiri untuk jadi. Itu sebabnya saudara, kita yang semua ikut Yesus, kita mau satu pikiran dengan Yesus. Apa yang Yesus pikirkan, kita pikirkan. Apa yang dia rasakan, kita rasakan. Apa yang dia lakukan, kita lakukan. Itu ingin serupa menjadi Yesus. Itu lagu yang tadi, saudara. Itu adalah harus menjadi tekad kita semua, orang Kristen. Saudara. Maka ketika kita berdoa, kita tidak paksa Tuhan ikut keinginan kita. Ketika kita berdoa, kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Meskipun itu sulit bagi kita. Kalau kita di dalam penderitaan yang lama, saudara, bertahanlah. Tetap percaya kepada Yesus bahwa Dia itu sedang menguji iman kita. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan mencobai seorang pun lebih dari kekuatannya. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, saudara, kepada orang itu untuk menanggung ujian itu. Sampai dia bertahan. Firman Tuhan berkata, saudara, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Betapa hati saya sedih jikalau orang Kristen, saudara-saudara, yang sudah pergi keluar kota, keluar negeri, lalu saudara dia menjadi mualaf, menjadi agama lain. Dia tinggalkan Yesus karena kerjaan, saudara. Umumnya karena pasangan hidup. Jangan, saudara. Itu sebab BCN, NRITC penting. Saudara-saudara, jangan. Bertahan. Firman Tuhan bilang bertahan. Bukan Tuhan tidak sayang kamu. Tuhan sayang kamu. Justru itulah Tuhan menguji. Nggak ada orang naik kelas sekolah, saudara, tanpa ujian. Betul tidak? Semua orang mau naik, harus ada ujiannya. Harus dia belajar dengan baik, saudara. Supaya dia bisa naik kelas, naik kelas, naik kelas. Wah, sampai dia mendapat gelar yang tinggi. Mendapat penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Itu dia harus berjuang. Sama di dalam iman juga begitu. Orang ada tingkatannya, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Makin hidupnya suci, makin melayani. Jangan tinggalkan Yesus. Saudara, penderitaan, kesulitan apapun yang saudara alami. Yesus sendiri yang sudah jadi teladan. Dia bertahan sampai akhir. Dia taat sama kehendak Bapaknya. Meskipun artinya, saudara, dia taat sama Bapa itu kematian bagi dia. Minum cawan. Naik. Salib. Yesus harus dipisahkan dengan Bapa. Dia taat. Itu luar biasa, saudara. Dia minum cawan murka Allah itu sampai tetesan terakhir. Dia menjadi contoh bagi semua pengikutnya. Jalankan kehendak Tuhan. Yohanes Pembaptis sudah jadi contoh. Dia manusia biasa seperti kita, saudara. Hidupnya susah, dianiaya, dipenjara, penggal kepalanya, saudara. Dia tetap setia ikut Yesus. Sampai akhir. Karena dia tahu itu kehendak Tuhan bagi dia. Dan semua rasul juga menjadi teladan bagi kita. Mengerjakan kehendak Tuhan. Semua para martir, saudara. Darah martir itu. Semua menjadi teladan bagi kita semua. Hal ini harus kita ingat baik-baik, saudara. Ini harus dicatat menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa Kristus memperhatikan setiap orang percaya yang mengerjakan kehendak Dia. Yesus tidak pernah melupakan mereka yang menghormati Dia. Ingat selalu, saudara. Bukan kita ingin minta jasa. Ya bukan, saudara. Tapi kita ingin mencintai Dia. Membalas cinta Tuhan itu. Dan Tuhan mengingat apa yang kita kerjakan itu, saudara. Mungkin kita dilupakan atau ditolak oleh dunia. Mungkin kita mengalami tekanan, saudara. Tetapi yang bertahan mengerjakan kehendak Tuhan tidak mungkin dilupakan oleh Tuhan. Dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang kita rasakan, dia tahu pencobaan yang kita alami, saudara. Di dalam Mazmur 56 ayat 9. Itu menuliskan sesuatu yang sangat indah, yang bisa menghibur hati kita. Saya bagikan untuk saudara. Sengsaraku, ini kata pemazmur. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung.
Maksudnya saudara, sengsaraku karena aku mengikut Engkau Tuhan. Sengsaraku karena aku mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Ini bukan sengsaraku karena aku mencuri, karena aku berbuat kejahatan, bukan. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung, karena aku berbuat demi kebenaran, demi Injil-Mu, demi Yesus Kristus. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu, itu janji Tuhan. Barang siapa yang sengsara karena pekerjaan Tuhan, air matanya disimpan di dalam botol milik Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Air mata kita yang kita cucurkan untuk orang lain, bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk orang lain, saudara. Untuk jiwa yang hilang, untuk orang bisa bertumbuh, untuk anak kita yang sudah jauh dari Tuhan, disimpan oleh Tuhan di dalam botolnya. Dan dia ingat, saudara. Karena itu air mata tidak pernah kering itu. Saudara, dia tahu berapa tetesan itu di dalam botol dia, air matamu. Semua air mata yang kita cucurkan untuk Tuhan, untuk jiwa orang lain, akan Tuhan simpan di dalam botolnya sendiri. Tuhan tidak pernah melupakan kesedihan yang kudus. Oh Tuhan, kuduskanlah kesedihan kita. Tolong Tuhan, sucikan kesedihan kami. Sehingga setiap tetesan air mata kita itu benar-benar itu untuk Tuhan. Karena kita cinta jiwa orang lain. Karena kita memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kesedihan semacam itu. Setiap air mata yang kita alirkan untuk dosa kita, termasuk di situ. Kita berlutut mohon pengampunan, air mata kita disimpan oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Saudara, Daud setelah menyadari dosanya dengan Batsyeba, dan dia menyadari dosa perzinahannya itu, dia bilang seperti ini, saudara. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Itu. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Disimpan, diingat oleh Tuhan. Tapi yang penting hatinya itu loh. Mau, saudara, datang sama Tuhan. Orang yang menangisi dosa seperti ini, orang yang akan masuk ke surga. Orang yang sudah di dalamnya itu punya hidup yang kekal. Karena dia bertobat dari dosanya dan hidupnya berubah semakin suci. Orang seperti ini namanya itu terukir di telapak tangan Tuhan. Waduh, saudara pernah baca ayat itu? Gentar, saudara, gemetar hati kita itu. Indah sekali. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengukir nama kita. Yang senantiasa, saudara, datang kepada Dia di dalam pertobatan. Senantiasa sadar merendahkan dirinya. Tuhan mengukir nama kita itu di dalam telapak tangannya. Bukan cuma air mata disimpan di botol. Ini semua, saudara, menggambarkan betapa Tuhan mengingat kita. Betapa indahnya ayat ini, saudara, diucapkan oleh Nabi Yesaya. Namamu diukir di dalam telapak tangan Tuhan. Keindahan ini, saudara, harusnya membuat kita merenung tidak habis-habisnya. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan supaya nama kita terukir di telapak tangannya ini? Dia harus dipaku di atas kayu salib. Itu, saudara, yang Yesaya ajarin itu. Dia harus dipaku di atas kayu salib supaya nama kita terukir di telapak tangannya itu. Dan ukiran paku di tangan Yesus tidak mungkin terhapuskan. Karena dengan tubuh rohania, tubuh kemuliaan dia masih ada lubangnya itu. Saudara, buktinya luar biasa, tidak habis-habis cinta Tuhan, saudara. Ukiran paku di tangan Yesus tidak habis. Tidak pernah terhapuskan demi cintanya kepada kita. Tangannya harus terima paku supaya kita lepas daripada kuasa dosa, setan, dan kematian itu. Sudahkah nama kita terukir di telapak nama Tuhan kita, Yesus Kristus? Apakah yang kita kerjakan membalas cinta Tuhan ini, saudara? Tuhan tahu semua yang kita lakukan untuk Dia di dunia yang jahat ini.
Kita kadang berpikir, saudara, aduh yang saya kerjakan ini terlalu sederhana. Saya cuma bisanya doa terus. Saudara, jangan putus asa. Apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan, Tuhan melihat. Dan Tuhan menaruhnya. Saudara, di dalam botolnya sendiri. Di dalam memorinya sendiri. Namamu diukir di dalam telapak tangannya. Satu hari Tuhan, saudara-saudara, akan memberitahu siapa orang-orang yang senantiasa bekerja untuk Tuhan. Di mana, saudara? Di hadapan Bapanya. Dia akan mengakui orang itu. Dan di hadapan para malaikat yang kudus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dia yang memberi kesaksian tentang Yohanes Pembaptis. Yohanesnya sudah pergi. Tapi Yesus masih bicara-bicara. Dia adalah lampu yang bersinar itu. Maukah saudara disebut seperti itu? Kita semua harus meninggalkan dunia ini, saudara. Tetapi Tuhan terus mengingat pekerjaan setiap kita. Yang saudara-saudara bekerja menyesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang akan memberi kesaksian tentang kita yang sudah berjerih lelah untuk Dia. Itu janji Tuhan. Biarlah kita mengingat firman ini, saudara, di dalam keadaan susah kita berani berkata seperti Daud. Mazmur 40 ayat 17. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Jadi bukan sengsaranya dan miskinnya yang penting, saudara. Tuhan yang memperhatikan aku. Itu sudah. Dia pencipta, dia penopang, dia penyempurna. Apalagi yang kita takut, saudara. Yang penting itu Tuhan menyertai atau tidak. Itu saja, saudara. Keadaan kita, no problem. God is with me. Itu yang paling penting. Saudara-saudara, itu yang pertama. Tuhan mengingat kita. Yang kedua, saudara. Penghargaan yang Tuhan berikan kepada mujizat sebagai bukti bahwa Dia adalah Mesias. Saudara-saudara, bagian ini mengajarkan kita bahwa penghargaan yang diberikan Kristus kepada mujizat itu, saudara, sebagai bukti bahwa Dia adalah Mesias. Yesus berkata di ayat 36, Aku punya satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Wah, ini berarti kesaksiannya naik lagi, saudara, tingkatannya. Apa itu? Yaitu pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu beri kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, saudara. Bapa yang mengutus aku. Jadi pekerjaan yang Bapa serahkan kepada Yesus untuk dikerjakan itu apa, saudara? Artinya Yesus tidak pernah mengerjakan sesuatu di luar kehendak Bapa. Ya, saudara. Apa pekerjaan yang diserahkan Bapa itu? Itu mujizat. Saudara, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Coba saudara baca lagi di rumah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu banyaknya mujizat-mujizat yang terjejer, saudara, didaftarkan semua. Mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan itu menjadi tanda kehadiran Tuhan. Kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah kamu. Ini buktinya. Orang buta melihat, lumpuh berjalan. Saudara, kusta disembuhkan, setan diusir. Saudara-saudara, itu tanda Tuhan hadir. Kita tidak perlu takut setan, saudara-saudara. Kalau Tuhan hadir, dia lari. Mujizat menyatakan Tuhan, saudara. Tuhan itu terlihat di dalam mujizat itu. Meskipun saudara harus hati-hati karena di zaman ini saudara banyak mujizat palsu dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri. Itu bukan asli. Itu mereka lakukan demi nama setan. Saudara, tetapi mujizat Kristus ini yang awal muasalnya. Dia menyatakan bahwa Tuhan Allah hadir. Saudara, mujizat itu menyatakan Tuhan sendiri. Tuhan kelihatan di dalam mujizat itu. Kalau Tuhan membuat mujizat kesembuhan, maka mujizat itu memperlihatkan kepada orang-orang banyak itu bahwa Tuhan itu, saudara, adalah pemberi hidup. Yesus itu adalah Allah dan Dia yang memberikan hidup. Dia sanggup menyembuhkan, membangkitkan, saudara. Kalau Tuhan membuat 5 roti dan 2 ikan, beri makan 5.000 orang. Maka Dia memperlihatkan, saudara, bahwa aku ini adalah penopang hidup. Pada waktu Yesus mencelikan mata orang buta, memberitahu kita bahwa Yesus bisa membuka
mata fisik dan mata rohani kita. Jadi di sepanjang pelayanannya itu saudara di dunia ini mujizat-mujizat Yesus kerjain. Banyak sekali saudara. Bukan hanya banyak sekali dan sering dikerjakan. Itu semua pekerjaan yang melawan natur alam. Itu namanya mujizat saudara. Dan dikerjakannya itu di mana saudara? Selalu di tempat terbuka. Yesus mengerjakan supaya dilihat orang. Termasuk musuh-musuh Yesus sendiri bisa melihat. Dan itu selalu keluar dari belas kasihan Tuhan, saudara. Bukan daripada pameran kuasa dirinya, bukan. Itu dari belas kasihan Tuhan. Dan saudara, itu menarik perhatian mujizat itu. Menarik perhatian sehingga semua orang boleh melihat dan mengujinya. Intinya saudara, mujizat-mujizat itu dikerjakan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Bahwa aku adalah Mesias yang dijanjikan itu. Pekerjaan itu. Jadi yang ke-1 tadi, Yohanes Pembaptis, sekarang ada mujizat-mujizat saudara. Yohanes sendiri menuliskan di akhir Injilnya begini. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tanda itu mujizat maksudnya saudara. Masih banyak mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yohanes maksudnya ya. Tetapi semua yang tercantum di sini, maksudnya mujizat-mujizat yang telah kucatat ini, sebagian saudara, yang hanya sebagian itu telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Itu intinya, saudara. Kalau kita baca mujizat Yesus itu di kitab suci, saudara, bukan minta itu diulangi sekarang, saudara. Tapi supaya kita tuh makin cinta Tuhan, makin percaya, makin beriman teguh kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah. Dia bisa melakukan segala macam mujizat, saudara. Kalau Dia mau, kita masih percaya itu. Tetapi sayangnya saudara-saudara, kitab suci mencatat di pasal 15 Yohanes ya. Meskipun orang-orang Yahudi di zaman dia itu melihat semua mujizat yang Yesus kerjakan di depan mata mereka, saudara. Yang terjadi bukannya percaya kepada Yesus. Yang terjadi apa saudara? Malah membenci Yesus. Itu yang terjadi. Jadi mujizat yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu itu tidak boleh dianggap remeh saudara. Bukan berarti itu sudah lama. Jadi kita meremehkan saudara. Saat mujizat itu dikerjakan, itu menarik perhatian orang banyak di zaman itu. Tetapi selalu reaksinya ada dua macam saudara. Yang satu tidak percaya, ya, yang satu lagi percaya. Tetapi kita harus melihat saudara, bahwa kitab suci memberitahu kita, bahkan orang-orang yang tidak percaya, tidak bisa memberikan bukti apapun bahwa itu adalah mujizat palsu. Mereka percaya itu mujizat itu asli, saudara. Yang Yesus kerjakan itu. Orang buta bisa melihat lagi. Saudara, orang lumpuh bisa jalan, Lazarus bangkit. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Yesus bisa menyaksikan kebenaran itu. Mereka adalah orang-orang yang paling baik, saudara, untuk menilai mujizat-mujizat Yesus itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantah bahwa itu adalah asli. Jadi mujizat Yesus itu sungguh-sungguh. Tapi saudara, saya tidak mau percaya Yesus anak Allah, itu cilakannya. Memang Yesus bisa kasih mujizat, saya tahu. Saya juga percaya, tapi saya tidak mau percaya Dia Tuhan. Sudah itu aja. Apalagi juru selamat. No way. Itu celakanya saudara. Hari ini saudara, apakah mujizat-mujizat Tuhan yang dicatat dalam kitab suci ini masih menggerakkan hati kita? Itu poinnya. Ngapain saya mesti khotbah-khotbah begini, saudara? Supaya hati kita itu tergetar ketika membaca mujizat Tuhan itu di dalam kitab suci. Ini firman, saudara. Yang dituliskan itu. Sudah 2000 tahun lebih memang. Tetapi nyatanya, saudara, banyak kita itu membaca, biasa aja kok. Saudara, banyak orang Kristen baca mujizat di kitab suci, saudara, dari Musa mengangkat tangannya. Laut terbelah itu.
Coba saudara bayangkan, orang Israel jalan di tengah laut di tempat yang kering. Air berubah menjadi air anggur. Orang buta melihat, tuli disembuhkan semua saudara. 5.000 orang diberi makan, berjalan di atas air, Lazarus dibangkitkan. Biasa aja. Tetapi itu mujizat saudara di masa Tuhan kita ada di bumi. Mujizat itu kasih pengaruh yang luar biasa saudara kepada pikiran orang yang melihat dan mendengar mujizat itu langsung. Apa yang Yesus lakukan itu sungguh-sungguh membangkitkan reaksi saudara, perhatian mereka. Dan reaksinya saudara ada yang heran, ada yang kagum, ada yang bertobat saudara, ada juga yang tidak, malah membenci. Wah, itu dari setan katanya. Saudara-saudara, imam-imam kepala dan orang Farisi makin lihat mujizat, makin benci Yesus. Tapi di satu sisi mereka juga tidak bisa menyangkalnya, saudara. Itu sebab dicatat di dalam Yohanes 11 ayat 47. Apa yang harus kita buat? Ini benar-benar Yesus ini bikin mujizat gitu loh. Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apa yang harus kita perbuat? Udah kalap saudara, nggak ada lagi yang bisa dibuat. Bunuh dia, itu. Jadi saudara, kontaknya itu apa dengan pikiran-pikiran ini? Kita justru yang sudah membaca mujizat ini harus makin cinta Yesus. Bukan hanya seperti mereka yang ingin bunuh Yesus. Itu aja, saudara, yang mau disampaikan firman itu. Di zaman Yesus tidak ada orang yang menyangkal mujizat yang Yesus kerjakan. Meskipun musuh-musuh, tetap mereka mengakui, saudara. Makin marah, itu reaksinya. Makin benci Yesus, makin ingin bunuh dia. Saudara, ini harusnya kebalikan buat kita. Kita yang tahu Yesus membuat mujizat, belas kasihan begitu besar, harusnya tidak seperti Farisi dan ahli Taurat. Bukan kita makin benci sama Yesus, saudara. Ingin menyingkirkan dia dari hidup kita. Tapi justru kita makin harus cinta, saudara. Harusnya semua mujizat yang Tuhan kerjakan ini, saudara, menggerakkan hati kita. Harusnya kita itu kagum dengan semua mujizat yang Yesus kerjakan. Kita tuh harus minta hati seperti itu, saudara. Sama Tuhan. Harus beda dengan orang-orang Farisi. Kita tidak jadi marah, tapi justru kita malah ingin beriman kepada Yesus. Dia adalah Mesias, Juru Selamatku, Anak Allah yang hidup. Menguatkan iman, menghibur hati kita. Saudara, kebangkitan itu mujizat yang terakhir dan terbesar. Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jikalau Kristus benar-benar bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri, saudara. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan aja yang luar biasa yang membuat kita tidak percaya. Harus kita percaya, saudara. Mari kita tidak meragukan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Coba saudara selidiki. Selidiki sendiri Yesus secara pribadi di dalam firman-Nya. Baca kitab suci baik-baik, saudara. Untuk kita boleh melihat apakah yang ditulis tentang dia ini benar. Bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Satu-satunya juru selamatku. Tidak ada yang lain, saudara. Harus dibaca ini. Harus diselidiki dan direnungkan. Nah, itu menuju kepada poin terakhir, saudara. Yang ketiga. Bagaimana penghargaan yang diberikan Kristus itu kepada kitab suci. Ini yang menjadi saksi. Saudara. Saksinya yang agung bagi Kristus. Bahwa dia adalah Mesias Anak Allah itu. Ya di kitab suci. Kitab suci apa, saudara? Perjanjian lama. Yesus berkata di ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku di dalam kitab suci. Maksudnya kitab suci PL, saudara, waktu itu. Ya. Semua berisi nubuat tentang Kristus maksudnya. Tapi, saudara, orang Yahudi tidak mau percaya. Gitu. Yesus berkata, kamu tidak bisa melihat aku di dalam kitab suci. Di dalam PL maksudnya. Kamu tidak bisa melihat aku. Di dalam PL meskipun begitu banyak nubuat tentang Yesus Kristus, tapi mereka tidak bisa lihat itu. Kenapa, saudara? Karena hati.
Waktu baca itu, waktu melihat kitab suci itu, mereka ngerti, saudara. Mereka tuh tahu. Mereka tuh bisa baca, bukan orang buta huruf, saudara. Tapi hati mereka tuh dikeraskan. Sehingga mereka tidak mau percaya kepada kesaksian Bapa di dalam kitab suci, maksudnya. Bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus di ayat 39 di akhir, saudara. Selidiki kitab suci. Itu perintah Tuhan, saudara. Sebab apa? Sebab kitab-kitab suci itu bersaksi tentang aku. Orang-orang Yahudi itu menyelidiki kitab suci. Tapi tidak mau percaya kepada Yesus. Jadi semua ibadahnya di sinagoge itu hanya formalitas saja. Datang hari Sabat ke sinagoge. Itu formalitas saja. Hatinya jauh dari Tuhan. Mereka tidak pernah lihat tuh Yesus di dalam kitab suci. Nggak ada. Hatinya jauh dari Tuhan. Yesus berkata kitab suci itu bersaksi tentang aku. Itu kan. Fokusnya itu kepada Kristus, saudara, selalu. Jadi kalau saja mereka sungguh-sungguh mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan, saudara, pasti mereka akan dibawa untuk beriman kepada Kristus. Itu intinya. Saudara, yang diperlihatkan di dalam kitab suci, baik PL maupun PB, itu Kristus. Nggak ada yang lain. Jadi kitab-kitab suci yang dibicarakan oleh Tuhan kita di PL, itu di perjanjian lama, saudara. Seluruh firman itu mengajarkan satu kebenaran, yaitu Kristus Yesus. Itu intinya. PL dan PB ini, saudara. Semuanya bicara tentang Yesus. Kristus tidak hanya ada di dalam Injil dan surat-surat. Kristus juga, saudara, bisa ditemukan di hukum Taurat. Ya, di dalam Mazmur, di Kidung Agung, di mana, saudara, kitab para nabi semuanya Kristus ada di dalam janji-janji kepada Adam, kepada Abraham, Musa, Daud, Kristus. Saudara, itu yang dilambangkan di dalam semua ritual di bait Allah itu. Di dalam nubuat-nubuat para nabi, Yesaya, semua bernubuat tentang Yesus Kristus. Itu bersaksi tentang Dia. Yesus Sang Mesias, itu bisa ditemukan di mana saja, saudara, di dalam kitab perjanjian lama. Saudara, ada satu cerita ya tentang dua murid yang jalan ke Emmaus itu. Ya, itu kan setelah kebangkitan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada dua muridnya ini yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ya. Jadi iman dan harapan mereka dua murid ini, saudara, sudah amblas waktu itu. Sudah hilang, sudah mati, saudara. Mereka tidak ngerti bahwa Kristus itu harus mati dan bangkit lagi. Mereka tidak bisa terima berita kebangkitan itu. Nah, di tengah perjalanan, saudara, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya. Tetapi, saudara, Dia telah mengubah sesuatu dalam dirinya itu sehingga mereka tidak bisa mengenali. Ya. Dia bisa saja waktu itu, saudara, menyatakan dirinya kepada mereka. Betul tidak? Langsung aja. Saudara kasih tahu. Ya. Tetapi, yang terjadi apa, saudara? Dia menjelaskan apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci. PL. Itu yang Dia kerjakan. Supaya orang tuh bisa terbuka gitu matanya, saudara. Melihat Yesus tuh di dalam kitab suci. Padahal Yesus ada di situ. Tapi Dia tidak menampakkan dirinya secara langsung. Menyatakan dirinya. Dan ketika dicatat, saudara. Dan ketika Yesus menjelaskan kitab suci PL itu, saudara, nubuat-nubuat para nabi itu, yang menubuatkan tentang Dia, lalu pada waktu kedua murid itu begitu sampai, saudara-saudara, mereka menyaksikan apa yang mereka rasakan kepada murid-murid yang lain. Begini yang mereka rasakan. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukan ketika mereka melihat Yesus, saudara, tetapi ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita. Itu. Hatinya berkobar, saudara. Ketika kitab suci itu diterangkan artinya kepada mereka. Dan penjelasan kitab suci ini, saudara-saudara, akhirnya apa, saudara? Step selanjutnya. Setelah mereka berkobar hatinya, matanya dibuka. Saudara, ketika matanya dibuka dan mereka mengenali Dia adalah Yesus. Itu yang luar biasa.
Akhirnya saat Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka di hadapan para murid yang lain, saudara-saudara, Yesus dikatakan apa di dalam kitab suci? Membuka pikiran mereka. Sehingga mereka dapat mengerti kitab suci. Di sini kita melihat 3 hal, saudara, prosesnya. Ketika kitab suci itu diterangkan. Siapa yang menerangkan, saudara? Roh Kudus. Maka itu membuka mata kita. Maka rohani kita dibuka. Itu mujizat seperti Yesus mencelikan orang buta itu. Jadi setelah mata kita dibuka, saudara, pikiran kita dibuka. Itu stepnya. Ya. Tapi Roh Kudus harus mencerahkan dulu. Menerangkan kitab suci itu. Dan itu pasti dia kerjakan, saudara, kalau kita mau datang sungguh-sungguh membaca. 3 hal yang harus terjadi di dalam diri orang Kristen yang bertumbuh. Kitab suci dipelajari dengan mata dan pikiran yang terbuka. Sehingga kita akhirnya melihat Kristus. Itu intinya. Saudara. Kitab suci dipelajari, mata dan pikiran terbuka. Sehingga kita melihat Yesus Kristus. Saat kita sungguh-sungguh mengerti kitab suci, kita akan melihat Kristus. Apakah kita bisa melihat Kristus di dalam kitab suci, saudara? Itu aja pertanyaannya. Pikirkan Yesus. Hidup suci. Jikalau belum, saudara, maka kita belum sungguh-sungguh menyelidiki kitab suci. Mungkin baca udah, saudara. Tapi tidak benar-benar menyelidiki. Kita tidak cukup menggali firman Tuhan. Dan ingin kenal isinya. Saudara, yang benar-benar adalah sumber bijaksana dan pengetahuan yang menakjubkan itu. Kalau tidak ada iman, saudara, maka kita tidak sungguh-sungguh membaca kitab suci. Atau kita membacanya dengan semangat yang salah. Tuhan kasih kita, saudara, 1 kitab. Dan Tuhan berkata, kamu tidak pernah mendengar suara Bapa. Ya, kitab suci yang memberikan kesaksian tentang aku. Artinya, saudara, kamu bisa temukan aku di dalam firman-Ku ini. Ingat, saudara, intinya, tujuan utama dan terutama kita membaca Alkitab itu adalah membawa kita kepada Kristus. Itu yang penting. Saudara, bukan membawa kita kepada penyelesaian segala masalah kita, bukan, saudara. Membawa kita kepada Kristus. Kalau ada Kristus, kita tenang. Kalau ada Kristus, kita damai. Meskipun masalah tetap ada. Itu rahasianya, saudara. Kita bukan cari jawaban di sini, bukan, saudara. Kita melihat dia bisa atau tidak. Saudara, coba lihat bangsa Israel jalan 40 tahun itu di gurun, saudara. Susah. Tetap, saudara. Tapi kalau Allah menyertai mereka, tiang awan, tiang api itu, tenang. Asal saja mereka taat. Itu, saudara, penyertaan itu. Jadi yang penting itu tujuan utamanya kita baca Alkitab itu bawa kita kepada Kristus. Makanya, saudara, Yesus di sini seperti mengatakan, bacalah kamu, hai orang Kristen. Selidikilah firman Tuhan. Pelajarilah firman dan engkau akan menemukan aku di sana. Itu. Sampai saudara ketemu dengan Kristus. Baca, belajar. Saudara, kalau perjanjian lama saja bisa membawa kepada Kristus, apalagi perjanjian baru. Semuanya isinya tentang kesaksian tentang dia, saudara. Jadi intinya kita harus baca semua. Jangan cuma PB aja, saudara. Harus PL dibaca. Seluruh kitab suci itu membawa iman kita kepada pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, marilah kita rajin merenungkan kitab suci. Nih. Nanti saya tanya lagi di akhir tahun. Ya, saudara sudah baca selesai apa belum tuh? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saudara. Itu tuh, saudara, semuanya dari benih perempuan yang menghancurkan kepala ular, anak domba Paskah, binatang yang dikorbankan, tiang awan, tiang api yang pimpin Israel, saudara. Menunjuk Kristus Yesus. Dengan membaca itu iman kita makin bertumbuh. Sederhananya, saudara, baca Alkitab secara teratur. Baca. Itu kasih kita ketenangan. Kenapa khawatir terus, saudara? Baca ini. Pagi-pagi itu yang diambil ini dulu.
dibaca. Teratur, disiplin, saudara. Itu rahasianya bikin iman kita itu kuat dan bertumbuh. Tuhan akan menyertai kita di sepanjang hari-hari kita. Asal kita itu mengutamakan Dia. Saudara, itu. Sebaliknya, jikalau kita sebagai orang Kristen tidak mau baca Alkitab, maka semua hidup kita itu akan penuh kesalahan terus. Akhirnya, saudara. Aneh. Kok di hari itu penuh kesalahan aja gitu, saudara. Aneh. Karena saudara tidak mau mengutamakan Tuhan. Itu. Jadi saudara, makin malas baca, makin merasa Alkitab itu tidak ada hubungan sama hidup saya. Itu. Karena kita baca dengan semangat yang salah. Datang kepada Tuhan, aku datang kepadamu. Aku mau percaya. Aku datang dengan semua semangat kerendahan hati. Aku ingin makin kenal Engkau di dalam firman. Seperti George Whitefield itu kalau baca sambil berlutut, saudara katanya. Aduh, luar biasa. Jiwa itu adakah kita punya, saudara? Kadang-kadang kita udah baca, pindah dari bangku. Kita berlutut, saudara, bacanya, meneruskan. Karena Kristus begitu menyentuh hati. Itu, saudara. Bukan hanya doa berlutut, baca pun, saudara, itu. Ya, jadi saudara, intinya mari kita lebih merenungkan Kristus dalam hidup kita. Ya, fokuskan Dia. Rajin baca ini, saudara. Karena tidak bisa kita temukan Dia di tempat lain. Ya, mari kita baca, saudara. Dengan fokus hati kepada Yesus Kristus. Kita mau percaya kepada Dia. Dia adalah anak Allah yang hidup. Kitab suci sudah membuktikannya. Tuhan ingin hati kita percaya kepada Dia. Ya, sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.